Giannis sudah berusaha untuk tetap setia bersama Bucks dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sepertinya sekarang kesabarannya sudah benar-benar hilang dan dia ingin segera keluar dari sana. Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratas have started open conversations that are active right now with the Milwaukee Bucks. Giannis bersama agennya sudah mulai berdiskusi dengan Bucks tentang adanya kemungkinan untuk trade. Orang ini sudah benar-benar frustasi. Tapi jika dilihat-lihat, sebenarnya Giannis punya poin yang valid untuk merasa kesal dengan Bucks. Mereka baru mengalami ini. Turner back to Giannis. Bilal with a steal and rim rocks. Green shot, good, but not enough. As Washington comes away with a... Kalah dengan Washington Wizards yang saat itu baru menang 2 dari 18 game, sangat memalukan. Bahkan ada juga sesuatu yang ironis yang terjadi di akhir kuarter 4. 50% tonight from the field. Middleton fouled. A minute to play. There he is. Middleton. Yes! Sosok yang memulangkan Bucks di game itu ternyata adalah Chris Middleton, mantan bintang Bucks yang musim lalu di trade karena mereka merasa dia sudah tidak bisa memberikan kontribusi yang berarti lagi. Setelah game itu berakhir, Giannis terlihat menghapus semua konten-konten yang berkaitan dengan Bucks di media sosialnya dan hanya menyisakan momen ketika dia menjadi juara NBA pada 2021 dan juga saat jadi juara NBA Cup tahun lalu bersama mereka. Saat video ini dibuat, Bucks hanya bisa memenangi 2 dari 10 game terakhir mereka. Padahal sebelum musim reguler dimulai, ini yang Giannis katakan. He said, I want to be on a team that allows me and gives me a chance to win a championship. That's a direct quote. Tapi kenyataannya, sudah 2 bulan berjalan, Bucks hanya mencatatkan rekor 10-13 dan menduduki peringkat 10 di wilayah timur. Bahkan masih di posisi terbawah zona play-in. Giannis yang awalnya bisa merasakan momen seperti ini, NBA champions once again. sekarang malah tidak bisa bersaing dengan tim terburuk di NBA hanya dalam kurun waktu 4 tahun saja. Dan sebenarnya, dari dulu Giannis ini sudah memberi banyak kode dan peringatan kalau dia mau di-trade dari Bucks. Pada offseason 2023 lalu, Giannis menyebut bahwa kalau ada situasi lain yang lebih baik baginya untuk menjadi juara, maka dia akan mengambil situasi tersebut. Dan coba tebak apa yang Bucks lakukan setelahnya. Jay, blockbuster deal that lands the Milwaukee Bucks and Giannis Antetokounmpo, All-NBA guard Damian Lillard. It's a 3-team. Mendatangkan Damian Lillard jelas mengindikasikan bahwa Bucks masih nggak rela untuk melepas Giannis. Tapi apakah dengan adanya Lillard, Bucks sudah cukup kuat untuk jadi kandidat juara? Jujur saja, selama musim reguler, mereka memang terlihat seperti itu. 3 seconds, Dame pulls for the win! Dame time is alive! Tapi yang terjadi menjelang dan saat playoff, This is a major concern here. Giannis Antetokounmpo just sits down to stop play. Pressure on his left leg. It looked like it happened before that play. Great presence of mind to tip the ball to the corner there. Giannis dan Lillard selalu gantian untuk mengalami cedera berat dalam 2 tahun terakhir. Setelah jadi juara 4 tahun lalu, Bucks hanya pernah memenangi 1 seri playoff saja sampai sekarang. Dan di tiap kekalahan itu, mereka selalu dipulangkan secara memalukan. Down the lane. He got out of time. The Bucks don't get off his shot. And the Miami Heat. Menurut gua, Giannis gak pantas dapat perlakuan seperti ini. Dia adalah salah satu pemain paling dominan dan ganas di era modern ini. Picks off the pass, needs some help. Here's Giannis! Woo! Start the party! Giannis Antetokounmpo! Seharusnya Giannis mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Dalam 3 musim terakhir, Giannis selalu mencatatkan rataan setidaknya 30 poin dan 10 rebounds per game. Dia memiliki mentalitas pemenang yang luar biasa. Tapi entah bagaimana, timnya selalu gagal untuk memberikan kualitas roster yang sejalan dengan visi misinya. Bucks memang sudah mencoba untuk membuat Giannis senang, salah satunya dengan merekrut Lillard. Bahkan di offseason kemarin, mereka juga berhasil mengambil Miles Turner, meskipun dengan cara yang kontroversial. Just in, the Milwaukee Bucks are waiving Damian Lillard and stretching the remaining $113 million on his contract in order to acquire one Miles Turner. Ini terlihat seperti pergerakan yang putus asa agar Giannis masih bisa bertahan. Dan pada awal musim reguler ini, Bucks terlihat seperti sudah melakukan hal yang benar. Dalam 5 game pertama, mereka hanya kalah sekali saja. Dan di game melawan New York Knicks pada 28 Oktober, performa Giannis benar-benar menggila. Giannis, pretty good with that. Look at that attack from Giannis. Oh, goodness, shooting threes this season. Practice.
stops in 21 possessions. Giannis just absolutely good call. Right. Oh no! This is my city. Itu kata Giannis saat dia ngumpulin 37 poin, 8 rebounds, dan 7 assist dalam kemenangan Bucks melawan Knicks. Vibes mereka sangat positif pada saat itu. Bahkan beberapa rumor sampai menyebut bahwa gak mungkin Giannis bakal di-trade dengan kondisi seperti ini. Tapi momen senang-senang Bucks sepertinya sudah berakhir. Seiring berjalannya waktu, tanpa Giannis yang keluar beberapa waktu karena cedera, Bucks mulai terekspos bahwa mereka memang gak sebagus itu untuk jadi kandidat juara musim ini. Dan ini sebenarnya adalah hal yang masuk akal, karena jika bintang utama mereka mencatatkan rata 28,9 poin, 10,1 rebounds, dan 6,1 assist per game dengan akurasi field goal hingga 63,9%, kok bisa rekor menang kalah mereka negatif? Gak berhenti sampai di situ saja, situasi Bucks pun semakin kacau balau setelah hal ini terjadi. Giannis is down, Lisa. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Giannis? Setelah semua drama tadi, sekarang dia langsung mengalami cedera lagi. Setelah ini kita mungkin akan melihat Bucks yang makin dikuliti sama tim-tim lain tanpa Giannis. Mungkin memang sudah saatnya Giannis pergi ke tim lain dan tidak menyia-nyiakan masa prime-nya bersama squad Bucks ini. Tapi masalahnya, men-trade pemain seperti Giannis bukanlah hal yang mudah. Tim mana yang bakal menang dan merebut Giannis dari Bucks? Sejauh ini, Giannis rumornya cuma tertarik kepada satu tim saja. The Bucks called the Knicks and asked for an offer for Giannis. Okay? And? Because Giannis said I want to be a Knick. New York Knicks. Jujur aja, Knicks bakal terlihat menyeramkan jika Giannis mengenakan jersey mereka. Kedua tim pun kabarnya sempat bernegosiasi, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi. The Bucks listened to New York's offers for the star. They were underwhelmed and inevitably did not make a move. Dan untuk mendapatkan Giannis, menimbang nilai kontrak serta performanya, Knicks sepertinya harus melepas Karl Anthony Towns, salah satu dari Mikal Bridges atau OG Anunoby, ditambah dengan beberapa first round pick. Tapi bagaimana kalau ada satu destinasi trade yang terlihat jauh lebih menjanjikan dan menggiurkan bagi kedua pihak, yaitu Giannis ke San Antonio Spurs. Saat video ini dibuat, Spurs sudah menduduki peringkat 4 di wilayah barat dan memiliki salah satu skuad tersolid di NBA. Black goes to the rim. Wagner had time. And Cornet sends it out the buzzer. And the Spurs escape. Dan coba kalian bayangin duet antara Giannis dan Wemby. In the driveway when you're 8 years old. What do you do? Wemby 3. You bet. Plus the foul. Makes the incredible block. On him, Giannis with the back down, the paint away, the shot is good with zeros on the shot clock. Mereka hanya akan membuat Spurs jadi semakin dominan dan terlihat mustahil untuk ditandingi, apalagi di sisi defense. Spurs juga memiliki banyak aset potensial yang cukup untuk mendapatkan Giannis. Paket trade-nya bisa mulai dari Dylan Harper, Kelly Olynyk, Harrison Barnes, dan beberapa first round pick. Dengan begini, kedua tim bisa mencapai keseimbangan. Harper merupakan salah satu rookie bersinar Spurs saat ini. Harper's got his first bucket at home. Count it and a foul. Posisi guard Spurs juga sudah diisi oleh Stephen Castle yang menjadi Rookie of the Year musim lalu, dan juga De'Aaron Fox yang adalah seorang All-Star. Harper bisa saja dapat menjadi bintang masa depan Bucks, dan ditambah dengan banyak first round pick Spurs, mereka bisa lebih mudah untuk melalui proses rebuild. Di satu sisi, aset-aset Spurs ini memang terlalu berharga. Namun demi mendapatkan salah satu pemain terhebat di NBA saat ini yang masih masa prime-nya, kenapa tidak? Tapi sebenarnya masih ada satu skenario trade lagi yang lebih gila untuk Giannis. Lakers juga punya kesempatan untuk masuk ke dalam drama ini. Bayangkan Luka Doncic dan Giannis Antetokounmpo dalam satu tim. The bench scoring, they're outscoring them 21-10. The bench, that's what's kept Minnesota in this game. Away from him. To dunk it, an emphatic first 2 points of the game. Tapi begini kondisinya. Sebenarnya untuk Lakers bakal lebih ideal kalau mereka hanya sesimpel merekrut Giannis melalui free agency pada 2027 nanti. Mengingat mereka memiliki ruang gaji yang cukup untuk membayarnya. Tapi kalau mereka ingin mengambil Giannis sekarang, mereka cuma punya satu first round pick untuk di-trade. Jadi Lakers bisa mengirim Austin Reeves, Rui Hachimura, Maxi Kleber, Gabe Vincent, Dalton Knecht, dan satu first round pick. Ini memang terdengar gila. Tapi kita sudah melihat Lakers bisa mendapatkan superstar sekelas Luka Doncic melalui trade musim lalu. Original post was so stunning that he had to put out another tweet saying, quote, yes, this is real. Lagi pula akhir-akhir ini performa Austin Reeves juga lagi meningkat drastis. Austin down the middle he goes to win the game! To win the game!
Reeves mencatatkan 28,1 points, 6,6 assist, dan 5,7 rebounds per game saat video ini dibuat. Bucks akan tetap memiliki mesin mencetak skor yang elit dalam Reeves setelah ditinggal Giannis. Sebenarnya gue masih gak nyangka si superstar yang setia seperti Giannis pada akhirnya bakal meminta untuk pindah tim. Meskipun cara penyampaiannya menimbulkan banyak drama dan spekulasi, kita juga tidak bisa menyalahkan Giannis yang sebenarnya cuma mau menang dan jadi juara. Mengambil Giannis pun akan memberikan keuntungan sekaligus risiko yang besar. Tapi lagi pula, itulah poin utama dari perang merebutkan pemain superstar. Dan kita mungkin akan melihat dunia NBA yang benar-benar baru dalam beberapa bulan ke depan jika rumor trade Giannis ini terbukti benar. Itulah episode kali ini. Spesial akhir tahun jersey free desain proses cepat, satu style cuma 100 ribuan. Gas, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.